dari sini. Bu, sarung. Cik. Yang tadi tuh, yang tadi. Nyari opi soal. Habis sterilisasi. Habis diisolasi sama dia. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini. Bersyukur bahwa setiap kita bisa menikmati hari ini. Hari yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Selamat bagi setiap kita yang bisa memasuki di Minggu Prapaskah. Biar kita mengingat lagi betapa Tuhan Yesus itu begitu besar kasih-Nya bagi setiap kita. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan merasa diberkati karena kebaikan dan kasih setia. Mari pagi hari ini kita mau mengingat karya Dia yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu besar bagi saya dan saudara. Atas pengorbanannya di kayu salib bagi hidup kita, Dia menggantikan kita dengan nyawanya. Mari kita mengagungkan Dia pagi hari ini. Kita menaikkan syukur kita yang terbaik bagi Dia. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sambil bangkit berdiri, kita naikkan kembali pujian ini. Kita mengingat bahwa kasih Dia yang begitu besar bagi saya dan saudara. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi kita nyanyikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau yang menderita Tuhan menggantikan kami. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Kami bersyukur Bapa di hari ini, di mana kami memperingati Jumat Agung, memperingati kembali Tuhan bagaimana Engkau telah berkorban bagi setiap kami. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlalu mahal setiap pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memiliki keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami untuk kami beribadah dan berkumpul di tempat ini. Kami percaya bukan secara kebetulan kami berkumpul, tapi semua ini berkat kemurahan Tuhan. Satu rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Tuhan mengerti hati kami yang kami bawa di hadirat Tuhan. Mari Bapa bekerja bagi setiap kami dalam ibadah kami. Kami rindu Engkau beracara bagi kami. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu mendapatkan satu kekuatan dan pengharapan untuk kami dapatkan, untuk kami jalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami bawa Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Mari hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan, menjamah setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan mereka Tuhan yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjangkau dan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari beracara bagi kami dan beri kami sukacita, beri kami kesukaan, roh kegirangan, roh puji-pujian untuk kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan sebelum kami menjamah pekerjaan Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Bapa, agar kami boleh dilayakkan untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati setiap mereka akan mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Urapan Allah turun atas mereka, Tuhan memakai mereka lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak berkati tempat ini Tuhan, setiap mereka yang mendengar dari kanan, kiri, depan, belakang, Tuhan Engkau urapi setiap telinga mereka yang mendengar, biar zaman Tuhan juga boleh terjadi dalam kehidupan mereka yang mendengar Tuhan. Dan kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan yang coba mengganggu, mengacaukan jalannya ibadah di tempat ini Tuhan, kami mau usir, kami mau hancurkan, kami mau satukan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis pengacau Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih banyak ya Bapa. Seluruh rangkaian acara ibadah kami pada saat siang hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kembali lagi shalom. Wah, saya percaya wajah kita penuh dengan kegirangan besar. Amin. Dan pagi hari ini kita mau memuji Dia. Dialah yang mati dan Dia yang bangkit bagi saya dan saudara. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Haleluya.
itu baik, amin. Dan kebaikannya kita menyatakan lewat setiap persembahan yang akan kita berikan pagi hari ini. Sambil persembahan dipersiapkan, kita mau naikkan pujian Allah itu baik. Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh diberikan. Biar setiap persembahan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau terus menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang menyatakan bahwa Engkau Allah menjadi sandaran hidup kami Tuhan. Engkau satu Tuhan yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Pengorbananmu yang besar bagi setiap kami, membuktikan bahwa Engkau besar atas seluruh kehidupan kami. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu.
berharap Tuhan, berjalan, amin. Berjalan bersamamu, gak akan kami goyah Tuhan. Tersedia bagiku selamanya Kau. Sekali lagi dari hatimu nyanyikan. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Oh, sebab hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku selamanya Kau. Katakan selamanya Kau. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, lewat berkat kekuatan kesehatan, tubuh jasmani maupun rohani. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Terlebih-lebih Tuhan kami boleh dapat berkumpul beribadah kepada Engkau, memperingati Hari Raya Jumat Agung yang ada. Tentu kami rindu Tuhan, hidup kami selalu merenungkan kebaikan dan kasih-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di lain Tuhan hal, kami juga Tuhan merenungkan kehidupan kami Bapa, bahwa sesungguhnya tanpa kasih-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh hidup Tuhan, menikmati berkat yang daripada-Mu. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Jehovah Jireh, yang senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Tetapi biarlah kami mau belajar segala sesuatu yang kami terima daripada-Mu. Kami kembalikan itu Tuhan, dengan kehidupan yang menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu ya Bapa. Boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu hati kami diterangi dengan firman-Mu, agar iman kami senantiasa bertumbuh sempurna sama seperti Yesus Kristus, yang senantiasa menghendaki kehidupan kami ini bertumbuh di dalam Engkau, bahkan sempurna sama seperti-Mu Tuhan. Oleh karena itu ajarilah kami lewat perkataan firman-Mu, agar kami boleh menjadi terang-Mu ya Bapa, agar kami boleh Tuhan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dan nama Yesus yang dipermuliakan. Oleh karena itu di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami tahu kuasa kegelapan senantiasa mengganggu, mengintimidasi hati pikiran kami dengan berbagai cara, tetapi kami menyatukan iman kami, menolak segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Diberkati oleh Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan dengan penuh sukacita. Kau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Demi nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Ya, pada kesempatan ini kita sedang memperingati Hari Jumat Agung, di mana peristiwa Yesus ditangkap dan diadili, dia teraniaya dan dia mati dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, ini juga merupakan peringatan yang baik, bukan semata-mata peringatan untuk mengingatkan kita mengadakan ibadah ya sebagai ibadah yang rutin, tetapi ini menjadi budaya kerohanian kita. Karena kita selalu mengingat kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, dan baiknya kita sebagai orang yang beriman kepada Dia boleh dapat menyatakan itu dalam tindakan, dalam kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Puji Tuhan, mari kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke 10 ayat yang ke-11. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita dan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Kalau sudah mendapatkannya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu ungkapan yang indah daripada firman Allah. Tentu kita boleh dapat merenungkan, dapat meresapinya di dalam hati pikiran kita, bahwa Yesus Kristus, Dia mau berkorban bagi umat manusia. Hanya saja memang apa yang disampaikan oleh Yesus ini, kita sebagai orang yang beriman kepada Dia senantiasa mendalaminya. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara? Karena kita sudah tahu semuanya bahwa apa yang diperkatakan Yesus selama di masa pelayanannya 3,5 tahun, Dia berkata memang berterus terang. Tetapi banyak kali Dia menyampaikan dalam hal perumpamaan. Karena apa yang menjadi misi tujuan Mesias adalah untuk menggenapi firman Allah. Jadi seolah-olah dalam perjanjian lama yang datang melalui nubuatan-nubuatan para nabi hamba-hambanya, itu sudah merupakan paket ya. Sudah merupakan paket secara teori yang disampaikan, di mana penggenapannya itu terjadi lewat diri Yesus. Jadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus, walaupun memang Dia menjelaskan juga, memberitahukan dan menyaksikan pesan-pesan kerajaan Allah, namun yang terutama bagaimana Dia menggenapinya. Dia yang akan senantiasa menerapkan firman yang sudah datang kepada bangsa pilihan. Yesus perlu Dia berkhotbah karena kedatangan Dia ke dunia ini seolah-olah membawa hukum yang lain. Dalam bahasa lain, hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah hukum anugerah dan kebenaran. Berbeda dengan hukum Taurat. Makanya Paulus memahami misi dari Sang Mesias itu memang untuk mati. Tetapi harus perlu ada juga pengertian yang ditanamkan bagi setiap pengikut Kristus, terlebih bangsa Israel. Karena pada akhirnya Yesus ketika datang ke dunia, yang terbunuh adalah Yesus sendiri, tetapi Dia dibunuh oleh orang-orang pilihannya sendiri. Karena mereka masih hidup berimankan atau percaya kepada atau memegang hukum Taurat yang ada.
Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat yang keempat kalau tidak salah, setiap orang yang masih terikat atau hidup dalam hukum Taurat, sesungguhnya dia terlepas, dia tercerai daripada Kristus. Coba ya kita buka dulu. Galatia. Ya. Minta tolong salah seorang membacakannya, Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus. Ya. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, terima kasih. Kalau masih ada orang yang hidup dalam hukum Taurat, kamu terlepas dari Kristus. Kamu tidak lagi hidup di dalam kasih karunia. Di mana hukum kasih karunia ini dan kebenaran dibawa oleh Yesus Kristus. Secara garis besar kita tahu saudara bahwa orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat itu sudah digambarkan jelas. Di dalam kisah pelayanan Yesus dalam 4 Injil bagaimana cara hidup mereka. Memang mereka mengutamakan ibadah. Tetapi ibadah mereka tidak selaras dengan kehidupan mereka. Itu yang Tuhan tidak suka. Di lain sisi Tuhan Yesus memuji mereka. Bahkan mengajarkan pengikut-pengikutnya, jikalau seorang tidak memiliki hidup lebih daripada ahli Taurat ini, dia sesungguhnya orang yang berdosa. Karena bagaimanapun keteladanan dalam ibadah penting juga kita ikuti. Tetapi dalam hal hati mereka jangan diikuti. Makanya Tuhan katakan kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, kamu mungkin sederhananya, kamu beribadah tapi jangan ikuti cara hidup mereka. Sebab memang nyatanya saudara, orang-orang yang hidup dalam Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang yang katanya pilihan Tuhan, karena dalam kehidupan sehari-harinya mereka menipu dirinya sendiri. Sebab apa yang mereka sudah dengar akan firman Tuhan, tetapi mereka menyangkalnya dalam hidup mereka. Titus pernah menulis dalam Titus pertama ayat yang ke-16. Bahwa mereka mengaku mengenal Allah, tetapi kehidupan mereka itu sesungguhnya mempermalukan Tuhan. Coba kita baca itu. Titus 1 ayat 16. Ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi hidup mereka keji dan tidak sanggup berbuat baik. Bagaimana kita mau berbuat baik? Bagaimana seseorang dapat berbuat baik jikalau dia betul-betul tidak memahami firman Tuhan? Namun adalah kejahatan di mata Tuhan ketika kita yang sudah mengerti firman Tuhan, tapi penerapannya itu tidak ada. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Kita boleh berkata kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mau apa yang membuat sesuatu dalam diri kita untuk dapat menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan menuntut, hei kamu mengasihi aku jangan cuma di mulutmu saja, tetapi lakukan itu dalam perbuatan. Ini yang ditulis oleh salah seorang rasul yang begitu dekat dan mengasihi Tuhan, yaitu Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Apa di situ dikatakan? Ya. Terima kasih. Anak-anakku, baiklah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatanmu. Begitu juga Yohanes di lain sisi dia menulis lagi. Tanda kita mengasihi Tuhan adalah lewat pembuktian kita mengasihi sesama. Karena Yohanes mengatakan tidak mungkin orang yang katanya mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya sendiri. Bagaimana
orang yang nampak di hadapan dia tidak mampu dia kasih, tetapi dia bisa mengasihi sesuatu yang tidak nampak. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya. Jikalau kita berkata aku mengasihi Allah, namun sebenarnya kita ada kebencian dengan saudara seiman kita, maka ia adalah pendusta. Terus? karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat. Nah ini logikanya. Karena tidak ada seseorang, bagaimana? Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, tidak mungkin mengasihi Allah. tidak mungkin mengasihi Allah. Barang siapa yang mengasihi saudara, yang tidak mengasihi saudaranya, yang kelihatan ya, tidak mungkin dapat mengasihi Allah. Jadi ini sesuatu perkara yang sebenarnya mudah dicerna. Kalau kita dapat menerapkan hal ini, saya percaya ya. Setiap pujian kita, setiap pelayanan kita, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, wah, itu betul-betul sangat disenangi banyak orang. Seperti yang dialami gereja mula-mula. Perhimpunan gereja mula-mula itu. Mereka memecahkan roti. Ya. Mereka bersekutu memuji Allah. Kisah para Rasul mencatat. Dan perkumpulan mereka disukai orang. Jadi ini menjadi refleksi dalam kehidupan bergereja di akhir zaman ini. Perhimpunan yang baik bukan perhimpunan yang secara rutinitas saja menjalankan ibadah. Tapi bagaimana kita dapat menjadi berkat lewat perbuatan yang nyata. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba. Apa yang Tuhan Yesus katakan, itu dia lakukan. Apakah kita mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau kita adalah pengikut Kristus, Yesus mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya setiap hari, dan baru dia layak menjadi muridku. Kalau kita tidak bisa memikul salib penuh dengan persungutan, penuh dengan kebimbangan, ya, penuh dengan keraguan-raguan, Tuhan saya tidak kuat menjalani hidup seperti ini. Ya, apalagi dengan kekecewaan, keputusasaan. Tiba-tiba iblis masuk dalam pikiran kita, ya udah pindah agama aja. Wah itu lebih parah lagi. Ada orang yang sudah putus asa, ya, bahwa mengikut Kristus itu ternyata berat. Karena yang mereka jalani adalah hendak mengikuti keinginan hatinya. Dia tidak hidup berserah. Dia kurang percaya kepada Tuhan. Dan dia adalah orang yang sesungguhnya tidak menyukai proses. Makanya di sini kita perhatikan. Sebagai orang Kristen yang sejati tidaklah mudah. Memang di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepada dia. Jiwanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau kita cerna secara sementara kayaknya gampang ya. Cuma percaya doang. Tapi kalau kita betul-betul menyelidiki firman Tuhan. Saudara akan menemukan Filipi 1 ayat yang ke-29. Apa di situ dikatakan? Ya, ini adalah suatu bentuk keintiman, kesetiaan dan ketaatan. Kalau Kristus digambarkan sebagai kepala, jemaat sebagai tubuhnya, Kristus sebagai suami, jemaat sebagai istri. Apa yang dilakukan suami, pasti dilakukan istri.
Apa yang suami sudah lakukan penuh dengan pengorbanan, istri pun bisa melakukan hal yang sama. Ya. Itu pasti terjadi di dalam realita kehidupan. Makanya kalau kita mencintai Tuhan, ya kita lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita tidak perlu khawatir segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Karena janji-janji Tuhan, pengharapan kita sudah gantungkan kepada firman Allah yang adalah hidup, ya dan amin. Barang siapa yang percaya akan setiap perkataan Tuhan, wah, dia akan menerima berkat Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima, orang yang mengandalkan, orang yang berharap sungguh kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, barang siapa orang yang merenungkan kebenarannya, perkataan-perkataan kekasih jiwa kita, lewat firman Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi air, yang tiada berkekurangan. Di tahun yang kering daunnya tetap hijau, dan dia akan berbuah-buah. Itu pengharapan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes 10 pun mengatakan orang yang hidup di dalam dia akan senantiasa berlimpah-limpah. Cuma awas jangan kebablasan. Kelimpahan-kelimpahan di sini jangan itu menjadi motivasi kita untuk mendekati Yesus. Mengasihi Yesus, mengenal Yesus bukan karena kelimpahannya, tapi karena pribadinya. Sehingga Tuhan kita boleh berkata, sekalipun bumi dan langit lenyap, aku tetap mencintai engkau. Walaupun ketelanjangan, walaupun terjadi aniaya, walaupun terjadi kelaparan, aku tetap mengasihi engkau. Seperti Paulus mengatakan, apapun yang terjadi, siapa yang dapat memisahkan diriku dengan kasih Tuhan? Satu hal yang kita pegang ketika kita hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan akan pelihara jiwa kita. Sebagaimana Dia sebagai gembala yang baik, Dia pun rela mati bagi kita. Saudara, jam-jam begini, jam 9 ya, sampai jam 12, itu adalah masa-masa Tuhan Yesus disalibkan. Markus 15 coba, ayat yang ke-25. Ya, terima kasih. Jam 9 dia disalibkan hari ini. Ya. Hari ini. Sesuai dengan kalender Yahudi. Jam 9 dia sudah tergantung saudara di kayu salib. Ya. Coba saudara bayangkan baik-baik. Jam 10, jam 11 di mana dia sudah merasakan angin itu masuk ke dalam luka-lukanya. Dia terasa sampai tulang-tulangnya. Belum sakit karena lubang pakunya. Belum sakit karena lubang di kakinya. Belum sakit karena luka di kepala. Saudara, belum dehidrasi. Waduh, luar biasa. Dia tergantung di kayu salib. Bahkan tidak sampai situ saudara. Dia pun yang tergantung, masih saja ada orang yang mengolok-olok dia. Oh, ini yang katanya membangkitkan orang mati. Yang katanya bisa menyembuhkan. Kalau dia bisa melakukan mujizat, coba buatlah dirimu itu turun dari salib. Nah, itu yang dia alami. Memang sangat menyakitkan. Tetapi dia lakukan itu, dia diam, ya, dia tidak perlu berdebat ya, dengan orang-orang yang seperti itu. Karena ya percuma, dia mudah saja turun dari salib itu. Mudah saja saudara. Tapi dia membuktikan bahwa Yesus itu taat kepada tugas dan misinya yang diberikan Bapa di sorga. Ketaatan Yesus Kristus penting kita pelajari dalam kehidupan kita. Ketaatan kita di dalam kita mempelajari, memahami maksud dan kehendak Tuhan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita, saya percaya kita akan menemukan jalan keluar. Kita akan menemukan kemenangan. Karena pelajaran yang diteladani oleh Yesus Kristus itu betul-betul pelajaran yang berarti dalam kehidupan kita. Memberikan kita hikmat yang luar biasa.
memberikan kita kemampuan untuk menjadi orang yang tahan banting, tahan melalui proses. Bahkan orang yang siap untuk menerima upah. Orang yang siap untuk menerima kemenangan. Tetapi kalau kita betul-betul meragukan Tuhan, ya percuma. Yang akhirnya kalau kita baca terus dalam Markus 15 ayat yang ke-33 dan 34, dia sudah mulai menderita sekali. Itu udah jam 12 tengah hari tapi sudah gelap gulita. Nah, coba kita baca. Matius 15 ayat 33, 34. Pada jam 12 tengah hari kegelapan meliputi daerah itu. Berlangsung sampai jam 3 sore. Terus? Disinilah letak sakitnya Tuhan Yesus, ya. Apa dia katakan? Eloi, Eloi, lama sabatani. Terus? 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 Ya. Terus? Ya, terima kasih sampai situ. Dan akhirnya dia meninggal. Saudara, di puncak klimaks sakitnya dia. Waduh. Dia sudah tidak berdaya. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, di manakah engkau? Saya sudah pernah terangkan. Terkadang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mau melompat kepada kemenangan yang diberikan Kristus, terkadang kita harus melalui penderitaan. Kita harus melalui proses yang membuat kita tidak berdaya. Tapi ketika manusia tidak berdaya, berada di titik nol, di situ dia mengangkat tangan, disitulah Allah akan berbicara. Ya. Bahkan terkadang Tuhan izinkan kita betul-betul sampai tidak berdaya. Seolah-olah tidak ada mujizat. Ada terkadang kita akan mengalami hal seperti itu. Tetapi orang pilihan tidak gentar dengan seperti itu. Seperti mental yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka diancam kalau kamu tidak menyembah patung ini, kamu akan aku taruh di dapur api. Dengan kekuatan, dengan panas 7 kali lipat. Bahkan ditambahkan oleh Nebukadnezar pada saat itu. Oh, mereka tidak gentar. Mereka katakan sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Ini harus menjadi mental bagi orang percaya. Menghadapi keadaan sulit sekarang ini, waduh, hanya orang-orang yang mental pemenang di dalam Kristus yang bisa mendapatkan kemenangan itu. Kalau mental masih kanak-kanak, ya dikit-dikit mengeluh, aduh, capek. Aku lelah, pasang status lagi. Aduh. Dengan iringan-iringan lagu galau dan sebagainya. Aku lelah, aku sudah capek. Entah itu karena putus cinta, ya. Entah karena pekerjaan, karena ribut di kantor, ribut di rumah, ya. Ribut sama anak, ribut sama orang tua, ribut sama jemaat, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, bos dengan karyawan. Aku capek seperti ini, ya. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, ya, kita diam saja. Diam di kaki Tuhan. Karena di saat serangan-serangan itu datang, ya, itu seperti salib. Itu seperti kita tersalibkan dengan persoalan yang terjadi. Terkadang kita minta, Tuhan mana jawabanmu? Seperti bagaimana Yesus betul-betul memanggil Eli, Eli. Lama sabatani. Tetapi Allah tampaknya tidak mendengarkan. Ada beberapa pendapat pandangan, ya, di mana gelap gulita yang terjadi di masa-masa Yesus itu sudah mau meninggal, sudah mau mati. Itu adalah gambaran. Kalau matahari itu tidak ada. Itu matahari kan digambarkan kasih Bapa. Bapa itu seolah-olah
nutup dirinya. Seolah-olah memang betul-betul meninggalkan dirinya. Makanya Tuhan Yesus melihat sepertinya tidak ada pertolongan. Karena sesungguhnya memang misinya itu Yesus harus mati. Sebab ada kemenangan. Cara Tuhan yang akan mengangkat kehidupan Kristus. Supaya lebih dikenal lagi. Supaya dimuliakan. Makanya Paulus menulis dalam Filipi 2. Ayat yang ke-5. Coba sampai ayat yang ke-11. Apa yang terjadi ketika Yesus taat setia. Sampai dia selesai menjalankan tugas dan misinya. Ya, terus dulu. Loncat ke ayat yang ke-7 ya. 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 Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya. Karena dia taat sampai mati. Ya namanya pengeluhan pasti ada. Dia juga 100% manusia saat itu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus percaya. Dengan cara Allah itu jauh lebih indah. Ya, terus dulu. Tuhan Allah Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus Kristus. Terus. Supaya oleh namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah, segala mulut mengaku. Ya, terima kasih. Saudara mau mengalami kemenangan seperti itu, siapa yang tidak mau? Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, waduh. Ya, orang-orang di sekitarmu akan mengakui engkau. Ya, tapi dengan cara Tuhan, jangan dengan cara kita. Dengan cara Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengangkat, seorang pun tidak bisa merendahkan saudara. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menutup jalan. Iblis sekalipun tidak mampu. Karena Tuhan sudah berkehendak. Ya. Yang penting taat, sabar. Ya. Siap untuk berkorban. Ya. Pengorbanan Yesus, dia sebagai gembala yang baik. Itulah yang dia utarakan kepada kita semua. Bahwa kematiannya perlu kita renungkan. Ya. Kematiannya adalah untuk saya dan saudara. Dalam hal nyawa saja dia serahkan. Apalagi perkara-perkara dunia yang kita butuhkan. Perkara-perkara dunia untuk selahirnya kita. Itu Tuhan pasti sediakan. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Hanya saja seperti yang di awal saya katakan. Terkadang kita sebagai orang percaya dituntut untuk memahami lebih dalam setiap perkataan firman Tuhan. Jangan cuma baca sekilas gitu saja. Ya. Tapi harus kita telaah baik-baik. Sebab ada yang betul-betul Tuhan katakan itu mengandung suatu rahasia. Dan Tuhan mengungkapkan rahasia apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk memberkati kehidupan umatnya. Adalah rahasia tentang kerajaan Allah. Makanya di dalam Matius 13 ayat yang ke-11. Ketika Tuhan sudah mengajarkan tentang perumpamaan. Mereka banyak yang tidak mengerti. Tapi dia kasih pengertian kepada murid-muridnya. Kepada mereka ku berkata tentang perumpamaan. Kepada kamu tidak. Rahasia kerajaan Allah ku karuniakan kepadamu. Coba kita baca itu. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya. Tetapi kepada mereka tidak. Terima kasih. Ya. Jadi ada pengikut Kristus yang tidak diberitahukan rahasia itu. Tapi orang yang betul-betul menjadi murid Tuhan, wah dia pasti diberitahukan jalan-jalannya. Kalau Mazmur mengatakan orang yang bergaul karib, waduh.
Dia akan kutunjukkan jalan-jalannya. Nah, dia akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Artinya orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang mau menjadi murid Tuhan. Bukan orang yang sekedar mengenal Kristus begitu saja. Apalagi cuma Kristen KTP. Ya percuma. Nanti besok-besok datang ujian pindah agama. Ya. Datang-datang ujian ya jadi persoalan lagi. Stres, frustasi dan sebagainya. Tapi bagaimana kita betul-betul memperkenalkan diri kita. Bahwa kita bukan sekedar Kristen KTP. Tapi Kristen yang betul-betul hidup di dalam Kristus. Karena iman kita adalah iman yang betul-betul mengenal akan Yesus Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ya. Ya. Ya, jadi kita ini adalah orang yang memiliki kehidupan yang di dalam Kristus. Ini kan sebuah lagu ya, yang sering kali dilakukan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Begitu ya, Om. Ya. Itu kan kalau dilantunkan apalagi suara bagus, waduh sedap sekali itu. Biar cuma gitar ya sedap sekali itu. Tapi yang diajarkan kepada kita jangan kita cuma tahu melantunkan ya, mengenakan orang. Tapi bagaimana kita betul-betul mempraktekkan itu. Kita tanamkan benih firman Tuhan itu. Supaya kita bukan sekedar memperdengarkan, menyuarakan untuk memuliakan Tuhan lewat lagu, lewat pujian. Tapi bagaimana perbuatan itu yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki suratan Kristus. Yang terbuka, yang terbaca oleh banyak orang. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus memberikan jaminan dalam hidup kita. Di hari ini merayakan Jumat Agung, sebenarnya kalau membahas tentang peristiwa dari mulai Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, wah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang heran yang bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Terjadi ada suatu pengkhianatan, ada suatu kebimbangan yang terjadi, penangkapan, penganiayaan, ada suatu dialog yang betul-betul menyentuh hati, membuat haru dan sebagainya. Tapi saat ini kita mau mengadakan perjamuan suci, kita rasakan resapi ya. Ketika hari ini ya, di mana Tuhan Yesus ditangkap. Hari ini pada saat itu 2000 tahun yang lalu, di mana mereka merayakan Paskah, hari di masa raya Paskah, sekaligus mereka menyambut hari besar, hari suci, yaitu hari Sabat mereka. Tapi di masa-masa detik-detik ini, wah kita sudah bayangkan. Kalau sebentar lagi 20 menit itu sudah gelap gulita. Ya. Disitulah Tuhan Yesus sudah tidak tahan lagi. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Karena sakitnya menderita. Mari saudara, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, biarlah kita boleh dapat melakukannya juga. Kita mau siap apa yang dialami Tuhan Yesus. Kita pun siap mengalaminya. Tetapi jangan khawatir saudara. Bahwa setiap pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Asalkan kita bersabar, taat dan setia tetap melakukan kebenaran. Apa yang menjadi aktivitas kita di dalam pergaulan kita, pekerjaan usaha, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Mari saudara yang betul-betul merenungkan bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, Dia mau mati bagi kita, maka kita yakini segala persoalan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Ya.
Itulah kenapa gembala agung yang suci adalah Tuhan Yesus. Sebagai ayat-ayat terakhir saudara, bahwa penting kita ketahui Yesus adalah gembala yang baik. Pertama, dia mengenal domba-dombanya, suaranya. Dan dia adalah pemimpin rohani kita yang selalu berada di depan dan menuntun kita. Coba kita baca ayat-ayat terakhir itu. Yohanes 10 ayat yang ke 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurut. Nah, di sini suatu tanda Yesus mengenal domba-dombanya. Siapa itu Pak Niko, siapa itu Ibu Medi, siapa itu Saudari Melan, Saudari Vivi, Saudara Rizal, Saudara Yopi, Saudara Yoel, Saudari Ina. Dan saya. Dia tahu betul kapan kita berseru. Wah, ini suara siapa? Oh, suara hambaku. Dan dia sangat mengenal sekali. Begitu juga sebalik. Domba sangat mengenal suara panggilan gembala itu. Dia tahu betul, makanya dalam penyembahan kita sudah mendengar suara Tuhan. Lewat karunia nubuatan. Dengar baik-baik itu. Tanamkan itu, pegang teguh-teguh. Maka itu akan menjadi nyata. Berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kita yang meremehkan firman Tuhan, meremehkan nubuatan, ya udah. Jangan harap dia mendapatkan janji Tuhan. Ya. Dan dia menuntun. Nah, hati-hati juga. Ini merupakan gambaran bagi kami juga hamba-hamba Tuhan. Sebagai pemimpin sidang. Ya. Harus bisa menuntun domba-domba Kristus. Itu ke jalan yang benar. Jangan yang menuju nampaknya lurus tetapi membinasakan. Ya. Hati-hati itu berbahaya. Makanya belajarlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat selanjutnya. Ayat yang ke-11 maksud saya. Ayat yang ke-9. Ya. Ayat ke-9. Akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Tuhan adalah solusi. Kristus adalah jawaban, saudara. Dia yang menjadi pintu. Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Dia yang menjadi jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Persoalan seberat apapun, Yesus jawaban kita. Persoalan sebesar apapun, hanya Kristus jawaban kita. Karena dia adalah pintu. Tapi untuk domba-dombanya. Ya. Ada yang kambing. Nah, itu tidak boleh. Itu. Kalau kambing berbeda jauh sifatnya dengan domba. Kalau Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam hal kerajaan sorga nanti, pisahkan domba dengan kambing. Nah, baru perkataan itu saya sudah berbeda. Domba dengan kambing. Domba di sisi kanan, kambing di sisi kiri. Lalu dijelaskan di situ dalam Matius 25. Dikatakan domba, kamu melihat aku yang bertelanjang, kau memberikan aku baju. Kamu yang melihat aku kelaparan, kau memberikan aku makan. Kamu yang melihat aku dalam kesusahan, kau memberikan aku tumpangan. Diberkatilah hidup. Hei kambing. Kamu melihat aku telanjang, kau biarkan. Aku kelaparan, kau biarkan. Terkutuklah kamu. Tapi puji Tuhan, kita semua di sini memiliki sifat domba-domba Tuhan. Ya. Jadi harus senantiasa hidup menuruti firman Tuhan. Dan terlebih yang menjadi ayat pokok kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia bukanlah gembala upahan. Ya, ayat penutup tadi terus. Ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Ya. dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, terima kasih. Nah, ini suatu karakter gembala. Bahkan di sini kalau kita telah baik-baik, dia bukan gembala, dia orang upahan. Hanya memakai status gembala, status hamba Tuhan. Ya. Sebenarnya dia upahan.
Bahkan dia yang hanya mengincar jemaat, ya seperti dia hanya mencari bulu dombanya, susu dombanya, dagingnya. Habis itu kalau ada apa-apa, ada serigala, ada singa, dibiarin, ditinggal lari. Nah, ini suatu contoh yang baik. Perhatian khusus bagi hamba-hamba Tuhan. Ya bagi jemaat juga. Engkau sebagai laki-laki, sebagai imam kepala, engkau harus menggembalakan keluargamu. Ya. Jadi ini pelajaran yang baik. Bagaimana menjadi seorang gembala bukan serta-merta gembala secara organisasi, memimpin umat. Tapi pengertian lebih luasnya ya kita. Kita bisa menggembalakan anak kita. Kita bisa menggembalakan keluarga kita. Kita bisa menggembalakan teman-teman kita. Untuk menjadi berkat. Intinya apa yang menjadi ayat pokok kita. Kalau kita siap menjadi pemimpin, kita siap merendahkan diri. Kita siap berkorban. Kita yang melayani, ya seperti Tuhan katakan, barang siapa ingin menjadi pemimpin, hendaklah ia melayani. Ya. Karena yang melayani itu tampaknya memang dia memiliki segala sesuatu. Kita mempunyai dan memiliki segala sesuatu, yaitu anugerah Tuhan. Kebaikan hati dan kasih Tuhan. Jadi kepada siapapun kita dapat melayani orang-orang demi kita menjadi saksi yang benar untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Nanti saya minta Pak Niko untuk membantu saya membagikan roti dan air anggur. Haleluya. Sambil melantunkan musik kasih setiamu yang kurasakan. Kita berdoa dulu. Mari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat kesempatan ini kami sudah bersekutu lewat firman-Mu. Kau yang sempurnakan setiap benih firman-Mu yang hidup. Agar kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami, menasihati kami dan menegur kami. Bahwa Engkaulah adalah gembala yang baik. Dalam kehidupan kami tentu ada pemeliharaan yang sempurna. Kau akan senantiasa memelihara jiwa kami Tuhan. Kau menuntun kami kepada jalan yang benar. Engkau yang akan memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersyukur firman-Mu yang Kau tanamkan bagi kami. Biarlah semuanya itu akan bertumbuh. Dia akan berbunga dan berbuah-buah. Mengubahkan kehidupan kami. Di hadapan kami saat ini Tuhan. Ada roti dan air anggur. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati. Ini merupakan suatu perenungan. Merupakan lambang tubuh yang terpecah. Darah yang tercurah. Pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu Tuhan. Ganti domba-domba-Mu. Ganti kehidupan kami. Engkau yang mengangkat kami. Engkau yang menjadi miskin dan menjadikan kami kaya. Engkau yang mati untuk menghidupkan kami. Tentu biarlah Tuhan Engkau layakkan hidup kami untuk menerima perjamuan suci ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyucikan hati kami, menguduskan pikiran kami, agar kami juga boleh menguji hati kami untuk siap menerima perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut roti dan air anggur ini. Diberkatilah Tuhan, hamba-Mu Pak Niko yang akan menjalankannya juga. Kau memberkati kami semua yang menerima roti dan perjamuan. Bahkan Tuhan sidang jemaat-Mu yang turut mengikuti perjamuan suci secara online. Diberkati oleh Tuhan, disucikan dan dikuduskan. Terima kasih Bapa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah roti dan air anggur. Haleluya. Haleluya. Amin. Lebih tinggi
Kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus terlebih besar. Haleluya, setelahnya kami bersekutu firman dan perjamuan suci Tuhan. Inilah Tuhan, kami mengangkat hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakanlah hidup kami ya Bapa. Ampunilah dalam segala kekurangan perbuatan, dosa-dosa kami yang kurang berkenan di hadapan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan, penyembahan kami dengan berbagai usaha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih, bangkitkanlah setiap anugerah roh di dalam nama Yesus
cried aloud. Rowdy light it light it Ride crowd, they tried love. Row light it light it crowd, light it Rai bidi cry the lady sick I the low wala rada la wala wai ila ribidi light the sick I the low wala rai di bidi tra wala wai ribidi sick I the libidi cry the lady try the low wala rawai rada sick I the libidi try the low wala rada la wala rawai Hallelujah, rada si I the living, I the low, wala, why. Iridi si I the living, hallelujah. Kita dengar suara Tuhan, hallelujah. Ribidi low, Hai hambaku dan anak-anak, sejahtera dan berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Sebab itu hormatilah kehadiran di tengah-tengah kamu, Bikrejuna. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini, hai hambaku dan anak-anakku. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani kamu. Bikreduli cunau dikredulu tunai. Ini satu tanda bahwa aku mengasihi dan mencintai kamu. Sebab itu kalau kamu datang kepadaku, datanglah dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya dengan seada-adanya atau kebiasaan kamu. Tapi aku mau kalau kamu datang kepadaku bersungguh-sungguhlah. Supaya kamu dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan aku. Kamu boleh memandang kemuliaanku yang turun di tengah-tengah kamu. Ladilis I do not decry tonight. Hambaku dan anak-anakku, aku bertanya kepada kamu saat ini. Adakah kamu mengerti firman yang aku sampaikan kepada kamu lewat hambaku? Firmanku itu adalah aku sendiri, Bikrejunai. Aku telah meminjam bibir mulut hambaku untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Melodi kredulu cunai. Sebab itu berbahagia bagi kamu yang mendengar dan menaruh firmanku itu di dalam hati kamu, serta praktekkan dalam setiap kehidupan kamu, Bikrejunai. Maka kamu akan merasakan kebahagiaan hidup di dalam aku, yang walaupun di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanku, Bikrejunai, tidak sedikit tantangan yang kamu harus hadapi, Bikrejunai. Tapi aku berjanji kepada kamu bahwa aku selalu datang menolong setiap kehidupan kamu, Bikredili Cunau Dikrai. Tetaplah kamu setia dan bertahan di dalam aku, Bikrejunai. Karena pembela yang setia bukan manusia, tapi aku yang sedia membela kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku, Bikrejunai.
tonight. Adakah kamu mengerti itu? Be ready Lord tonight. Aku tahu setiap kamu yang datang kepadaku dengan berbagai macam pergumulan yang kamu bawa kepadaku. Let it come to now declare tonight. Tapi ingat kamu baik-baik bahwa penderitaan yang kamu alami belum sebanding dengan penderitaan yang aku alami pada 2000 tahun yang lalu. Be ready tonight. Aku tidak bersalah dijadikan salah. Aku tidak berdosa dijadikan dosa. Be ready tonight. Tapi semua ini aku lakukan bukan dengan keadaan yang terpaksa. Be ready tonight. Tapi dengan penuh kerelaan hatiku. Be ready tonight. Karena aku mau menyelamatkan dan mengampuni kamu. Be ready tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku mengasihi kamu. Di hari-hari ini aku tidak minta kekayaan dan hartamu, tapi aku minta kehidupanmu persembahkan kepadaku untuk melayani pekerjaanku di tengah-tengah dunia ini. Ready come tonight, karena masanya sudah dekat. Be ready Lord tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Masa-masa ini bukan masa bermain-main, tapi aku mau kamu harus giat dan melayani pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kamu melayani aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan rasakan bahwa sesungguhnya aku yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan dan kesanggupan bagi kamu. Ready come to now declare. Mengertikah kamu? Kerjakanlah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Let it come to now declare. Karena ada upah yang aku sediakan bagi kamu yang bekerja di dalam ladangku. Make right Lord tonight. Let's become to now declare. Perhatikan kamu baik-baik di hari-hari ini. Pelihara kasihku kepada kamu. Be great tonight. Dan jadilah kamu berkat tengah-tengah dunia ini. Lidi kaum tu nadikrai. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Rohku. Be great Lord tonight. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati oleh-Mu ya Bapa. Biarlah pada saat ini apa yang menjadi pelayanan kami, apa yang menjadi Tuhan kehidupan kami yang berbakti kepada Engkau, semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Engkau akan perhitungkan segala kesungguhan hati kami untuk melayani Engkau, untuk datang memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dalam segala keperluan kebutuhan kami Engkau mengerti. Bahkan segala pekerjaan aktivitas kami Tuhan. Engkau yang turut campur tangan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Kau tetap membuka jalan. Yakinkan kepada umat-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Setiap proses yang mereka alami Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk diulurkan, memberikan bantuan, pertolongan, kekuatan yang baru, agar umat-Mu boleh senantiasa bersemangat menjalani hari-hari mereka Tuhan, menghadapi tantangan yang begitu banyak, cobaan yang merintangi Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi perisai hidup kami. Agar kami tidak terpengaruh, kami tidak terikat dengan segala keinginan dunia. Pengaruh-pengaruh dunia yang mencelakakan hidup kami. Tapi biarlah Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu. Agar umat-Mu yang percaya tetap berjalan di jalan kasih-Mu. Di jalan yang benar Tuhan. Janganlah membiarkan kami Tuhan menjauh dari kasih karunia-Mu. Jangan biarkan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Atau kami lari daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa bergaul karib dengan Engkau.
kami selalu dekat dengan Engkau. Engkaulah yang menjadi pengharapan dan penghiburan kami. Engkau yang menjadi kekuatan dan gunung batu kami Tuhan. Perlindungan, keselamatan ada di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan hidup kami berharga. Kami percaya jiwa kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Lindungilah Tuhan kami semua, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Dalam segala aktivitas kami Tuhan, jauhi kami dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Berkatilah, cukupilah kami Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami boleh menghidupi kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami senantiasa bersyukur tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Tapi kami dengan iman memandang kepada Yesus yang selalu menyediakan segala sesuatu, mencukupi segala sesuatu dalam segala keperluan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ampunilah dalam segala kekurangan kami, kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dan baharuilah kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kunaikan syukurku. Haleluya. Adalah kiranya anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin untuk pengumuman ya, minggu kita akan kembali beribadah, tetapi secara onsite ya, tatap muka kita beribadah di gereja. Dan tentunya dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sampai jumpa. Ya. Baik, sampai jumpa pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.